Baru menikah, Rania sudah dicap menantu, biasa, dan diremehkan mertua yang gila harta. Mereka tak tahu di balik jilbabnya, ia menyembunyikan identitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Suara takbir mengalun lembut, menyambut ijab kabul yang baru saja selesai diucapkan. Aku, Rania, kini resmi menjadi istri dari Davian. Gaun pengantin berwarna broken white yang membalut tubuhku terasa menenangkan, menutupi haru dan bahagia yang membuncah di dada. Meskipun berhijab, aku memilih gaya yang modern namun tetap santun, sesuai dengan citra diri yang selalu kujaga. Aku yakin, memulai hidup baru ini akan menjadi babak terindah. Davian, suamiku, adalah pria yang baik, penyabar, dan mencintaiku tulus. Setidaknya, itulah yang kulihat selama 3 tahun masa perkenalan kami. Ia adalah alasan mengapa aku rela meninggalkan kenyamanan pekerjaanku sebagai konsultan e-commerce dengan bayaran fantastis di Jakarta dan pindah ke kota kecil ini, mengikuti mimpinya. Aku sudah bertekad, hidup sederhana pun tak masalah, asalkan bersamanya. Setelah akad yang syahdu, tibalah saatnya resepsi. Di tengah hiruk pikuk ucapan selamat dan senyum yang kukerahkan, mataku tertuju pada sosok yang paling kuhormati sekaligus paling kurindukan restunya. Ibu Rahma, ibu mertuaku. Beliau duduk di kursi kebesaran, wajahnya seharusnya memancarkan kebanggaan, tetapi yang kulihat hanyalah seulas senyum yang terasa kaku dan dingin, seperti es. Davian menggenggam tanganku erat. Abaikan saja, sayang. Ibu memang begitu kalau banyak orang, bisiknya, seolah sudah hafal dengan raut wajah sang ibu. Namun, bisikan itu justru membuat hatiku sedikit berdenyut nyeri. Baru saja sah, mengapa aku harus mulai dengan mengabaikan? Ketika giliran keluarga inti naik ke pelaminan, Ibu Rahma menyambutku dengan ciuman pipi yang bahkan tidak menyentuh. Tangannya yang meraih tanganku terasa segan, hampir seperti menyentuh barang yang tidak disukai. Aku berusaha menepis pikiran negatif dan menggantinya dengan senyum terbaik. Selamat, Bu. Rania janji akan jadi menantu yang baik, ujarku tulus, merendahkan suaraku sedikit. Alih-alih mendapat balasan yang hangat, Ibu Rahma justru mengamatiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya berhenti lama pada ujung jilbabku yang menutupi dada. Jilbabnya bagus, Ran, tapi kenapa modelnya begitu? Mirip sekali dengan ibu-ibu pengajian di kampung sebelah, katanya dengan suara yang cukup keras, membuat beberapa tamu di dekat kami menoleh. Davian langsung menyela, berusaha mencairkan suasana. Ibu, Rania memang suka yang sederhana. Sudah, Bu, banyak tamu menunggu. Namun, Ibu Rahma tidak berhenti. Ia sengaja mencondongkan tubuhnya ke arahku, memastikan hanya aku yang mendengar bisikannya, namun nadanya menusuk. Ibu kira, menantu yang Davian bawa pulang setelah lama merantau itu sepadan dengan harapan ibu. Ibu lihat di foto itu, kamu tampak cerdas dan elegan. Tapi, di sini, kamu terlihat biasa sekali. Jauh dari kata, istimewa. Jantungku serasa dihantam palu. Baru 5 jam aku menyandang gelar sebagai menantunya, dan ini adalah sambutan pertamanya. Kata-kata, biasa sekali, dan jauh dari kata istimewa, terasa seperti ludah yang harus kutelan di hari paling bahagia dalam hidupku. Senyumku di pelaminan terasa seperti topeng yang terpasang terlalu ketat. Aku menggenggam tangan Davian lebih erat, bukan karena bahagia, tapi untuk mencari jangkar agar aku tidak goyah dan menangis di depan ratusan tamu. Davian merespons dengan usapan lembut di punggung tanganku, tetapi ia tidak menjawab ucapan ibunya, hanya menarikku untuk kembali melayani tamu. Sepanjang resepsi, aku mendengar bisikan-bisikan lain yang terselubung pujian palsu dari Ibu Rahma kepada kerabatnya. Iya, memang Rania ini anak desa,
Tapi setidaknya dia mau berbakti pada orang tua. Yah, mau bagaimana lagi, Davian sudah cinta mati. Kata-kata anak desa itu sebenarnya tidak salah, tetapi intonasinya mengandung ejekan yang jelas. Aku tahu latar belakangku berbeda. Aku memang dibesarkan di keluarga sederhana, sementara Ibu Rahma adalah sosialita kecil di kota ini, yang terbiasa dengan barang bermerek dan pameran harta. Selama ini, aku tidak pernah ambil pusing dengan perbedaan itu. Aku berpikir, cinta Davian sudah cukup. Malam itu, setelah resepsi usai dan kami kembali ke rumah Ibu Rahma, kami memutuskan tinggal di sana sementara waktu. Aku berdiri di depan cermin, melepas jarum jilbabku satu persatu. Wajahku terlihat lelah, bukan karena pesta, tapi karena menahan emosi yang bergejolak. Davian memelukku dari belakang. "Maafkan ibu, ya, sayang. Dia hanya terlalu protektif." Aku berbalik, menatap mata Davian. Protektif atau menghina? Davian? Dia bilang aku biasa sekali. Dia meremehkan apa yang aku bawa ke pernikahan ini. Davian mencium keningku, menghindari tatapanku. "Pokoknya, jangan dengarkan. Kamu adalah istri terbaik. Besok kita mulai hidup baru. Oke? Lupakan semua ini." Namun, bagaimana aku bisa melupakan? Perasaan itu sudah ditanamkan kuat di hari pernikahanku sendiri. Aku, Rania, menantu yang biasa saja, tidak sepadan dengan Davian. Kata-kata Ibu Rahma bukan hanya hinaan, tapi tantangan yang baru kusadari. Pagi pertama sebagai Nyonya Davian. Aku bangun dengan semangat, mengenakan jilbab rumah yang rapi dan baju gamis sederhana. Aku bertekad membuktikan bahwa biasa tidak berarti tidak becus. Aku ingin langsung turun ke dapur, memasak sarapan istimewa untuk keluarga baruku, sesuai tradisi yang kubawa dari rumah. Aku melangkah ke dapur Ibu Rahma, yang terasa asing dengan perabot-perabot stainless steel mengkilap dan lantai marmer. Saat sedang mencari wajan, Ibu Rahma muncul dari balik pintu, sudah berdandan rapi meski hari masih pagi. "Oh, kamu sudah bangun, Ran?" tanyanya tanpa basa-basi, melipat kedua tangannya di depan dada. "Baguslah. Kamu pikir rumah ini bisa bersih sendiri?" Aku tersenyum lembut. "Tentu tidak, Bu. Saya mau menyiapkan sarapan. Biar saya buatkan nasi goreng spesial, ya?" Ibu Rahma tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. "Nasi goreng?" Davian sudah bosan dengan makanan seperti itu. "Biar saja Mbok Nah yang siapkan roti bakar. Lagi pula, kamu tahu di mana bahan-bahannya." Dia berjalan ke sudut dapur dan membuka sebuah lemari kecil yang terletak terpisah dari lemari utama. Ini jatah dapurmu. Semua yang ada di lemari ini boleh kamu sentuh. Jangan pernah menyentuh lemari utama, itu untuk keperluan ibu, khusus untuk menjamu kolega penting." Aku tertegun melihat isi lemari itu. Hanya ada beberapa bungkus mie instan, sedikit beras, dan sebotol kecil minyak goreng. Kontras sekali dengan lemari utama yang penuh dengan rempah, daging, dan bahan impor. Aku merasa diperlakukan seperti tamu yang tidak diundang, atau lebih tepatnya, pembantu paruh waktu. "Oh, baik, Bu," jawabku, berusaha mempertahankan nada ceria. Aku mengambil inisiatif untuk menyapu ruang tamu. Ketika tanganku hendak meraih sapu baru di sudut, Ibu Rahma kembali menegur. "Jangan pakai yang itu, Ran. Itu sapu khusus ruang koleksi, mahal. Pakai ini saja," katanya sambil menyerahkan sapu ijuk tua yang gagangnya sudah retak dan bulunya menipis. "Kalau kamu sudah terbiasa dengan yang tua, nanti lebih menghargai. Kamu kan menantu dari keluarga biasa, jadi harus belajar hemat." Aku menelan ludah. Hinaannya kali ini menyentuh urusan latar belakangku secara terang-terangan. Namun, puncak dari sambutan pagi itu adalah hadiah darinya. "Oh iya, ini," kata Ibu Rahma,
melemparkan sesuatu ke meja. Itu adalah apron alias celemek masak. Warnanya sudah pudar, ada noda minyak yang membekas, dan tali pengikatnya terlihat rapuh. Ini celemek warisan dari Baesum, pembantu ibu yang paling rajin. Baesum sudah pensiun, tapi celemek ini masih bagus. Anggap saja ini simbol penyerahan tanggung jawab dapur. Kamu tahu kan, menantu itu tugasnya di dapur, bukan di depan layar komputer. Lanjutnya, menyindir pekerjaanku di masa lalu yang ia anggap tak berguna. Davian, yang baru turun, hanya melihat kejadian itu. Ia hanya tersenyum canggung ke arahku dan berkata, "Terima kasih, Bu. Rania pasti senang." Aku memaksa bibirku membentuk senyuman. Aku mengambil celemek bekas itu, merasakan kainnya yang kasar dan bau sisa masakan masa lalu. Aku tidak marah pada celemeknya, tetapi pada makna yang terkandung di baliknya. Ibu Rahma hanya melihatku sebagai seorang pembantu yang menyamar menjadi menantu. Siang harinya, aku mencoba membantu di taman, mencabuti rumput liar. Ibu Rahma datang dengan ponselnya, merekamku secara diam-diam. "Lihat, Davian. Istrimu ini memang cocoknya berpanas-panasan di luar." Wajahnya cepat menghitam. "Jangan sampai membuat Davian malu saat bertemu kliennya," komentarnya dengan suara yang sengaja dibesarkan. Aku tahu, Ibu Rahma melakukan semua ini agar aku merasa tidak nyaman, agar aku menyerah, atau mungkin agar Davian meninggalkanku. Aku bisa saja melawan, membela diri, menceritakan bahwa aku punya gaji 3 kali lipat dari gaji bulanan Davian, atau bahwa aku pernah menghadiri konferensi internasional. Tapi, aku memutuskan untuk diam. Aku memandang celemek bekas yang kini kuletakkan rapi di gantungan dapur. Aku tahu, aku tidak bisa selamanya menelan hinaan ini. Cinta Davian memang penting, tapi martabat diriku juga tidak kalah penting. Malam itu, setelah semua tertidur, aku membuka laptopku. Di sana, tersimpan semua sertifikat, portofolio proyek startup yang berhasil aku bantu kembangkan, dan proposal bisnis rahasia yang sudah lama ingin ku kejar. Aku adalah Rania, Head of Operations di salah satu konsultan fintech terbesar. Mereka tidak tahu, dan aku akan membiarkan mereka dalam ketidaktahuan itu. "Baik, Ibu Rahma," bisikku pada diriku sendiri, sambil mengelus jilbab yang kukenakan. "Kamu ingin aku biasa dan tidak istimewa? Aku akan turuti. Tapi, ketika waktunya tiba, aku akan membuat kejutan. Bukan untuk memamerkan kekayaan, melainkan untuk membuktikan bahwa hijab ini, gamis ini, dan bahkan celemek bekas ini, tidak mengurangi sedikitpun nilaiku sebagai seorang wanita cerdas dan berharga." Minggu pertama pernikahan adalah neraka terselubung. Setiap hari terasa seperti ujian kesabaran yang datang dalam bentuk piring kotor, lantai yang harus disikat, dan pertanyaan-pertanyaan menjebak dari Ibu Rahma. Aku patuh melakukan pekerjaan rumah, bangun sebelum subuh, dan memasak dengan bahan seadanya dari jatah dapur yang ia berikan. Namun, di balik kepatuhan itu, pikiranku bekerja keras. Selama ini, Ibu Rahma menilaimu berdasarkan penampakan luar, jilbab sederhana, baju gamis polos, dan tidak ada tas bermerek. Ia berasumsi, karena aku berasal dari keluarga sederhana, aku pasti tidak memiliki pendidikan tinggi atau karir yang sukses. Ia mengira gelar sarjana ekonomiku hanyalah selembar kertas biasa. Dia tidak tahu, gelar S2ku adalah hasil beasiswa penuh dari universitas terkemuka di luar negeri, dan gelar tersebut kini memberiku akses ke jaringan profesional global. Dia tidak tahu, di dalam laptop tua yang sering ia ledek sebagai mainan anak-anak, tersimpan berangkas rahasia berisi aset digital dan proyek high stakes yang nilainya bahkan bisa membeli rumah mewah ini tunai. Sore itu, Ibu Rahma sedang sibuk menjahit di teras, sementara aku diminta menyetrika pakaian. Davian baru pulang kerja, tampak lelah. Ia duduk di ruang tengah, mencoba menghiburku. "Kamu capek banget ya, Ran? Maaf, Ibu memang..."
Aku meletakkan setrika. Aku tidak capek karena menyetrika, Davian. Aku capek karena terus-terusan diremehkan. Hari ini, ibu bilang aku ini tidak punya ambisi. Katanya, semua teman sebayamu sudah punya bisnis, sementara aku hanya mengurus jemuran. Davian menghela napas. Ibu memang selalu membandingkan. Dulu, dia ingin aku menikah dengan Miranda, anak pemilik hotel. Tapi, aku kan cintanya sama kamu. Kata-kata Miranda, anak pemilik hotel, itu menusuk. Aku tahu, cinta Davian tulus, tetapi rasa tidak amannya terhadap ibunya membuatku merasa seperti sebuah pilihan kedua yang harus terus diperjuangkan. Aku akan membuktikan, Davian, bahwa cintamu tidak salah. Tapi aku tidak akan membuktikannya dengan piring bersih atau lantai kinclong. Tekadku. Aku memutuskan untuk mengaktifkan kembali proyek rahasiaku yang sempat tertunda karena pernikahan. 2 tahun lalu, aku telah membangun sebuah platform konsultasi bisnis digital untuk UMKM. Aku berhenti sebentar karena ingin fokus ke pernikahan. Tetapi sekarang, saatnya proyek itu bangkit kembali. Malam harinya, setelah semua lampu padam, aku kembali ke laptop. Aku mengenakan headset dan mulai berkomunikasi dengan tim developerku yang tersebar di kota-kota lain. Aku bekerja dalam keheningan total, hanya ditemani cahaya redup dari layar laptop. Aku harus bekerja 2 kali lebih keras, karena aku harus menjadi menantu yang sempurna di pagi hari, dan menjadi CEO yang tegas di malam hari. Aku mulai merancang ulang strategi pemasaran. Aku menggunakan nama samaran, Alana, saat berinteraksi dengan klien dan publik. Itu adalah lapisan pelindungku. Ibu Rahma pernah masuk kamar saat aku sedang serius memelototi grafik saham. Kamu ini, Ran, dari tadi main komputer terus. Mau jadi apa? Pengusaha online bodong. Ya? Jangan sampai Davian malu punya istri seperti itu. Lebih baik kamu baca resep masakan, biar masakanmu tidak kalah dengan koki hotel. Aku segera menutup layar, jantungku berdebar kencang. Hanya membaca berita ekonomi, Bu. Menambah wawasan. Jawabku tenang, meskipun dalam hati aku bersumpah, andai saja ia tahu bahwa aku bukan sekadar membaca berita, tetapi menganalisis pergerakan modal triliunan rupiah. Setiap hinaan yang keluar dari mulut Ibu Rahma bukan lagi aku anggap sebagai racun, melainkan sebagai pupuk. Kata-kata kasarnya memberiku energi dan fokus untuk bekerja lebih keras lagi. Aku tidak akan membalas dengan kata-kata, melainkan dengan pencapaian nyata yang tidak bisa ia bantah. Aku mulai menerima tawaran konsultasi dari klien-klien luar negeri yang sudah lama mengenalku. Pekerjaan ini menuntut pertemuan virtual larut malam, di mana aku harus berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih, mendiskusikan merger dan acquisition. Aku selalu menutup pintu kamar rapat-rapat dan berbicara dengan volume sangat rendah. Aku tahu, rahasia ini tidak akan selamanya aman. Tetapi, ketika rahasia ini terungkap, Ibu Rahma tidak akan lagi bisa melihatku sebagai Rania si menantu yang hanya pantas memakai celemek bekas. Ia akan melihat Rania, seorang wanita yang nilainya jauh melampaui standar emas yang selama ini ia puja. Aku melirik cermin, membenarkan letak jilbabku. Di mata Ibu Rahma, jilbab ini mungkin simbol kepolosan dan kebodohan, tetapi bagiku, hijab ini adalah mahkota yang kumenangkan dari perjuangan pribadiku, sebuah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada perhiasan yang berkilauan, melainkan pada ketenangan jiwa dan kecerdasan pikiran. Rutinitasku kini terbagi 2. Pagi hingga sore, aku adalah Rania yang tekun mengurus rumah tangga, mencuci, membersihkan, dan sesekali memasak menu sederhana untuk diriku dan Davian. Sore hingga larut malam, aku bertransformasi menjadi Alana, konsultan bisnis berkelas yang mengelola belasan klien di Asia Tenggara. Laptop tua yang menjadi mainan di mata Ibu Rahma adalah jantung dari perusahaanku. Aku harus hati-hati. Setiap bunyi notifikasi dari email atau chat tim seolah-olah
adalah bom waktu yang siap meledakkan rahasia. Ibu Rahma semakin sering menginterupsi. Pintu kamar kami tidak pernah tertutup sepenuhnya. Beliau selalu menemukan alasan untuk masuk. Entah itu meminta tolong membetulkan kancing bajunya yang lepas, atau sekadar bertanya resep makanan yang tidak akan pernah ia makan. Suatu malam, sekitar pukul 11, aku sedang dalam video conference penting dengan seorang klien dari Malaysia. Kami membahas skema pendanaan seri A. Aku harus berbicara dengan sangat hati-hati, menjaga agar nada suaraku tetap profesional, namun volume tidak terlalu tinggi. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk keras. "Ran, kamu tidak tidur?" Suara Ibu Rahma terdengar nyaring dari luar. Aku sontak mematikan mikrofon dan mematikan layar video, hanya menyisakan audio. "Sebentar, Bu. Apa yang kamu kerjakan larut malam begini?" "Hanya melototi layar. Besok kamu harus bangun pagi untuk belanja di pasar tradisional. Jangan sampai kamu sakit karena keseringan main game. Kamu pikir kamu masih gadis, bisa begadang sesukanya?" Ia masuk tanpa izin, berdiri di ambang pintu dengan tatapan menginterogasi. Aku berusaha tersenyum tenang. "Tidak, Bu. Saya hanya sedang membaca artikel tentang tata cara memutihkan pakaian secara alami, Bu. Untuk besok, bohongku. Aku harus berbohong demi menjaga rahasia." Ibu Rahma melirik laptopku yang layarnya kini menampilkan laman website tentang tips rumah tangga. Ia tampak tidak puas. "Membaca saja tidak cukup. Kamu harus langsung praktik. Sekarang, matikan itu. Nanti kamu jadi tidak fokus mengurus Davian." "Baik, Bu," kataku pasrah. Klienku di seberang sana pasti merasa bingung dengan interupsi mendadak ini. Setelah Ibu Rahma keluar, aku mengirim pesan singkat kepada klien, "Apologies, urgent family matter. Will call you back in 15 minutes." Sikap Ibu Rahma bukan sekadar interupsi, itu adalah bentuk pelecehan terselubung. Ia ingin aku tahu bahwa di rumah ini, yang paling penting adalah pekerjaan rumah tangga, dan kegiatan intelektualku dianggap sebagai hobi yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri. Keesokan harinya, aku kembali mendapat teguran saat sedang menanggapi email penting dari bank mengenai pencairan dana. Aku duduk di meja makan, karena kamar terasa terlalu pengap jika harus terus dikunci. Ibu Rahma datang membawa sebaskom besar cucian kotor. "Kamu ini, Ran, dari tadi pagi, sibuk dengan layar kecil itu. Cuci piring belum selesai. Ayo, segera cuci pakaian ini. Jangan sampai ada noda yang melekat, itu baju kerja Davian." "Iya, Bu, sebentar lagi. Ini ada email penting yang harus saya balas cepat," kataku, mencoba bersabar. Ibu Rahma langsung menarik baskom itu dan meletakkannya di pangkuanku. "Apalagi yang lebih penting dari baju suamimu? Bilang saja kamu malas. Dasar menantu pemalas, hanya bisa main gadget. Kamu pikir uang bisa datang dari layar kecil itu? Itu hanya buang-buang waktu." "Uang bisa datang dari sini, Bu," kataku dalam hati, menahan diri. Aku menutup laptop dengan perasaan campur aduk. Rasa terhina itu semakin membakar semangatku. Aku pergi mencuci pakaian. Di balik deru mesin cuci, aku menyusun strategi baru. Aku harus mempercepat semua proses. Aku harus menyelesaikan proyek ini sebelum kesabaranku benar-benar habis. Setiap malam, di bawah selimut, aku mendengarkan rekaman meeting yang gagal kuselesaikan karena interupsi Ibu Rahma. Aku bekerja dalam diam dan gelap. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membuat Ibu Rahma membayar mahal untuk setiap detik waktuku yang ia curi, dan setiap kata-kata meremehkan yang ia lontarkan. Puncak dari rasa terhina itu terjadi saat kami menghadiri acara pertemuan arisan keluarga besar yang diadakan di rumah Tante Sofia, sepupu Ibu Rahma yang terkenal kaya raya. Ini adalah penampilan perdanaku sebagai menantu di depan semua kerabat Davian. Aku sudah berusaha tampil sebaik mungkin. Aku mengenakan gamis navy yang elegan,
jilbab syari modern yang sedikit beraksen, dan riasan tipis. Davian memujiku. "Kamu cantik sekali, Ran. Ibu pasti bangga," katanya optimis. Aku hanya tersenyum tipis. Sesampainya di sana, suasananya sangat ramai. Aku berusaha berbaur, menyapa satu persatu kerabat Davian dengan ramah. Semua berjalan lancar, sampai aku berhadapan langsung dengan Bu Darmawan, istri dari Om Darmawan, seorang pengusaha tambang sukses, dan juga sahabat karib Ibu Rahma. Ibu Rahma segera menarikku ke sisi Bu Darmawan. "Ini menantuku, Rania. Dia baru menikah dengan Davian." Bu Darmawan mengamatiku dengan sorot mata yang sama persis seperti Ibu Rahma saat pertama kali melihatku, seperti sedang menaksir harga. "Oh, ini toh Rania. Cantik, tapi sederhana sekali ya, Rahma," komentarnya membuatku merasa seperti sedang diulas dalam sebuah majalah gosip. "Iya, begitulah, Darmawan. Dia memang anak desa. Kerjanya sekarang yang mengurus rumah. Davian tidak mengizinkan dia bekerja lagi," jawab Ibu Rahma dengan nada yang terlalu cepat, seolah ingin segera menutupi aibku. Aku merasakan pipiku memanas. Aku ingin protes, bahwa aku tidak bekerja bukan karena dilarang, tetapi karena aku memilih fokus pada proyek digital yang butuh konsentrasi penuh. Saat itulah Luna, menantu Bu Darmawan, datang. Luna adalah kebalikan dariku. Ia mengenakan gaun mini bermerek, perhiasan emas putih, dan membawa tas tangan yang harganya bisa membeli sepeda motor baru. Ia bekerja sebagai social media influencer, dan selalu memamerkan kekayaannya. "Ini Luna, menantuku yang paling sukses," ujar Bu Darmawan, memeluk Luna erat. Baru saja dia memenangkan kontrak dengan perusahaan kosmetik Korea. Gajinya, jangan ditanya, Rahma. Bisa membeli 2 mobil tiap bulan. Dia juga sering diundang ke acara Fashion Week di luar negeri. Ibu Rahma langsung menyambut Luna dengan pelukan yang jauh lebih hangat daripada yang ia berikan padaku. "Wah, hebat sekali, Luna. Davian seharusnya menikah dengan gadis seperti kamu. Cerai saja, Ran. Cari yang lain," candanya, tetapi candaan itu terasa sangat menyakitkan dan vulgar. Aku berdiri di sana, diapit oleh kedua ibu mertua yang kini sibuk membicarakan kesuksesan Luna dan membandingkannya denganku. Mereka mengulas penampilan dan karir Luna dengan detail, lalu menoleh padaku seolah aku adalah sebuah perabot usang yang kebetulan ada di ruangan. "Rania, kamu harus belajar dari Luna. Jadi wanita itu harus bisa menghasilkan uang banyak, bukan hanya mengandalkan suami. Apalagi, kamu ini kan menantu miskin. Harus lebih giat," kata Ibu Rahma, menyeringai. Luna, meskipun tidak bermaksud jahat, ikut menimpali. "Iya, Mbak Rania. Sebaiknya fokus saja di rumah tangga dulu. Kalau urusan bisnis, itu butuh modal besar dan jaringan luas. Kamu kan belum punya pengalaman di dunia profesional yang sesungguhnya." Kata-kata, "belum punya pengalaman di dunia profesional yang sesungguhnya," itu membuat hatiku mencelos. Aku, yang pernah menjadi keynote speaker di sebuah konferensi teknologi di Singapura, kini harus dianggap sebagai ibu rumah tangga tanpa pengalaman. Davian, yang melihat wajahku memucat, mencoba membela. "Bu, Luna, Rania ini sangat cerdas. Dia jago sekali urusan angka. Dulu dia..." "Angka apa, Davian?" "Angka tagihan listrik," potong Ibu Rahma cepat, mematikan pembelaan Davian. "Sudahlah, Davian. Biarkan Rania belajar dari Bu Darmawan dan Luna. Ibu tahu, kamu pilih dia karena cinta, tapi cinta saja tidak cukup untuk menjaga martabat keluarga." Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku hanya diam. Davian mencoba meminta maaf berkali-kali, tetapi aku tidak sanggup merespons. Aku tidak marah pada Davian, tapi aku kecewa pada dirinya yang selalu gagal melindungiku dari serangan verbal ibunya.
Aku menangis dalam hati, memikirkan betapa kerasnya aku bekerja selama bertahun-tahun untuk mencapai posisiku, dan semua itu dihancurkan hanya dalam satu sore oleh penilaian dangkal Ibu Rahma. Mulai besok, janjiku pada diriku sendiri, sambil mengusap air mata yang membasahi tepi jilbabku. Tidak ada lagi penundaan. Proyek ini harus segera selesai. Aku tidak akan lagi menyembunyikan diriku. Aku akan biarkan Ibu Rahma menikmati kesenangan meremehkanku ini, sebelum ia merasakan rasa penyesalan yang jauh lebih dalam. Aku harus menaikkan level permainanku. Konflik dengan Ibu Rahma semakin memburuk setelah insiden di rumah Bu Darmawan. Beliau kini semakin gencar menyindirku, seolah mendapatkan validasi dari sahabatnya bahwa aku memang menantu yang di bawah standar. Aku memajukan target peluncuran platform bisnisku menjadi 3 bulan. Ini berarti aku harus bekerja hingga pukul 2 atau bahkan 3 pagi, dan tetap harus bangun pukul 5 untuk melaksanakan tugas rumah tangga. Suatu sore, aku memiliki pertemuan sangat penting. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan dana awal dari seorang investor besar di Amerika Serikat. Aku harus berbicara selama minimal 1 jam tanpa gangguan. Aku sudah berpesan pada Davian untuk menjaga pintu dan memastikan Ibu Rahma tidak masuk. Tolong, Dav. Ini penting sekali. Ini bukan sekadar hobi, ini proyek besar yang sangat menentukan masa depanku. Pintaku pada Davian. Tentu, sayang, aku janji. Aku akan bilang pada ibu kalau kita sedang ada masalah suami istri, jadi butuh waktu berdua, jawab Davian, memberiku keyakinan. Aku memulai panggilan video. Investor itu, Emer Thompson, adalah orang yang sangat ketat dan tidak suka diganggu. Aku harus menampilkan diri sebagai sosok profesional yang tenang dan fokus. 15 menit pertama berjalan lancar. Aku berhasil menjelaskan potensi pasar dan unique selling proposition dari platformku dengan fasih dalam bahasa Inggris bisnis yang aku kuasai. Emer Thompson mulai menunjukkan minat serius. Namun, di menit ke-20, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang keras, diikuti dengan suara kunci cadangan yang diputar. Jantungku berdebar sangat kencang. Itu Ibu Rahma. Davian, kenapa kamu kunci pintunya? Ibu butuh kamu untuk memasang tirai di ruang depan, teriak Ibu Rahma. Davian, yang berdiri di depan pintu, berbisik panik. Aduh, Rania, aku lupa ibu punya kunci cadangan. Ibu bilang penting sekali. Aku melihat Emer Thompson di layar, raut wajahnya berubah dari tertarik menjadi kesal. Ia pasti mendengar suara ribut di belakangku. Ibu Rahma berhasil membuka pintu dan melihatku duduk di depan laptop. Ia mengira aku sedang bermesraan dengan Davian melalui video call. Astaga, Rania, apa-apaan ini? Kamu malah sibuk teleponan dengan temanmu? Cepat, Davian. Bantu ibu, perintahnya. Aku bergegas mematikan kamera dan mikrofon. Aku mencoba mempertahankan kesopananku. Maaf, Bu, saya sedang ada urusan kerjaan yang tidak bisa ditunda. Kataku, kerjaan apa? Kamu kan tidak punya kerjaan. Paling hanya main game. Ibu Rahma berjalan mendekat, dan tanpa kusangka, ia menarik kabel charger laptopku hingga laptopku mati seketika. Sudah. Sekarang urus suamimu dulu. Kamu itu baru menikah, jangan sibuk dengan hal yang tidak penting, katanya, lalu menyeret Davian keluar. Aku duduk membeku di kursi, menatap layar laptop yang gelap. Emer Thompson pasti sudah menutup panggilannya. Kesempatan pendanaan seri A senilai miliaran rupiah, lenyap dalam hitungan detik. Aku merasa dikhianati, bukan hanya oleh Ibu Rahma, tetapi juga oleh Davian, yang gagal menepati janji sekecil itu. Ia lebih takut pada ibunya daripada menghargai pekerjaanku. Ketika Davian kembali, aku tidak marah. Aku hanya menatapnya dengan kekecewaan yang mendalam. Kamu tahu kan, kamu baru saja merenggut kesempatan kerjaku yang sangat besar? Aku sudah minta tolong baik-baik.
Kamu bahkan tidak membelaku. Davian tertunduk. Aku takut ibu marah besar. Ran, maafkan aku. Aku menghela napas. Baik, Dav. Aku tidak akan mengandalkanmu lagi untuk ini. Aku akan cari jalan lain. Tapi, ingat ini baik-baik. Aku akan membuatmu melihat bahwa pekerjaan yang kamu anggap tidak penting, itu kelak akan menjadi kebanggaanmu. Keesokan harinya, aku mengirim email berisi permintaan maaf yang sangat profesional kepada Mr. Thompson. Aku berhasil meyakinkannya untuk memberi kesempatan kedua, tetapi kali ini, aku harus menunjukkan bukti nyata dalam bentuk angka penjualan dan traction di pasar. Targetku kini berlipat ganda. Aku memindahkan kantorku ke sebuah kafe sepi di ujung kota, di mana Ibu Rahma tidak akan pernah mencariku. Aku bekerja siang dan malam, memanfaatkan koneksiku yang tersisa untuk mendapatkan klien UMKM. Aku tidak akan gagal lagi. Aku harus berhasil, demi harga diriku, dan demi membuat Ibu Rahma terdiam. Konflik rumah tangga dengan Ibu Rahma terus membara, namun aku berusaha menutupinya dari Davian. Fokusku kini terbagi antara menjaga keharmonisan rumah, sesuai tuntutan Ibu Rahma, dan membangun kerajaanku secara diam-diam. Ibu Rahma sering sekali mengungkit bahwa kami harus segera pindah ke rumah sendiri, karena ia ingin menjual rumah ini untuk modal bisnis barunya. Tentu saja, ia mengharapkan Davian yang membelikan rumah baru, sementara gaji Davian yang hanya seorang manajer junior jelas tidak mencukupi untuk membeli properti di kota itu. Davian, kamu harus segera mencari pinjaman ke bank. Atau, pinjam ke temanmu, nak. Jangan malu, istrimu ini kan tidak bisa diandalkan. Bisanya hanya main laptop. Mana mungkin dia bisa membantu cicilan rumah. Cibir Ibu Rahma di meja makan. Aku hanya diam, menyantap mie instan jatahku. Saat itulah, bencana kecil itu datang. Mobil sedan kesayangan Ibu Rahma, yang baru saja ia kredit, tiba-tiba mogok total. Teknisi bengkel memvonis ada kerusakan serius di bagian mesin, dan biaya perbaikannya mencapai angka yang sangat fantastis, sekitar 40 juta rupiah. Ibu Rahma panik luar biasa. Ia menelepon sana-sini, mencoba meminjam uang dari kerabat dan sahabatnya, termasuk Bu Darmawan. Namun, semua sedang tidak punya dana tunai sebanyak itu. Bagaimana ini, Davian? Ibu tidak mungkin tampil di acara arisan tanpa mobil baru. Ini memalukan. Gaji kamu kan baru masuk minggu depan. Ibu Rahma tampak sangat tertekan. Davian juga bingung. Aku tidak punya tabungan sebanyak itu, Bu. Aku sudah bilang ke Rania, tapi dia kan tidak bekerja. Aku akan coba pinjam ke kantor. Ibu Rahma menoleh padaku dengan tatapan putus asa yang campur jijik. Kamu tidak punya uang sama sekali? Coba jual saja perhiasanmu itu. Oh iya, kamu kan tidak punya perhiasan emas. Paling hanya gelang kuningan, katanya dengan nada menghina yang tidak luntur meski sedang dalam kesulitan. Aku meletakkan sendokku. Ini adalah momen yang kutunggu. Momen di mana aku bisa menunjukkan bahwa kemampuanku lebih berharga daripada semua perhiasan yang ia miliki. Begini saja, Bu, kataku lembut. Saya ada sedikit tabungan. Tidak banyak, tapi mungkin cukup untuk menutup kekurangan biaya perbaikan mobil. Mata Ibu Rahma membelalak. Tabungan apa? Dari mana? Kamu kan hanya mencuci piring dan menyapu. Tabungan dari pekerjaan konsultasi online saya, Bu. Yang Ibu sebut main laptop itu, jawabku santai. Kebetulan klien saya baru saja membayar untuk proyek terakhir. Ada sedikit dana segar yang bisa saya cairkan. Davian dan Ibu Rahma saling pandang. Mereka tidak percaya. Berapa? Jangan-jangan hanya 500.000? Tidak perlu sok kaya, Ran, sindir Ibu Rahma. Aku tersenyum. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku, yang lagi-lagi Ibu Rahma anggap layar kecil tak penting.
Aku memindahkan dana tepat 40 juta rupiah ke rekening Davian. Saya rasa ini cukup untuk perbaikan mobilnya. Bu, anggap saja ini sumbangan dari menantu yang biasa saja, kataku. Ibu Rahma terdiam. Wajahnya yang tegang karena masalah keuangan, kini berubah menjadi pucat pasi karena terkejut. 40 juta tunai bukanlah uang receh. Dari mana? Kamu tidak ikut bisnis investasi bodong, kan? Tanyanya curiga, menolak menerima kenyataan bahwa menantu yang ia remehkan mampu menghasilkan uang sebanyak itu. Tidak, Bu. Ini hasil kerja keras dari proyek digital yang saya tangani. Pekerjaan ini legal, terjamin, dan membayar dalam mata uang asing. Jelasku. Davian menatapku dengan mata berbinar-binar. Rania, kamu sungguh hebat. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau gajimu sebesar ini? Karena setiap kali aku mau membicarakan pekerjaanku, ibu selalu menyuruhku kembali ke dapur. Aku hanya ingin membuktikan, layar kecil ini, jilbab sederhana ini, dan bahkan pekerjaan yang dilakukan di kamar sunyi ini, bisa menghasilkan lebih banyak daripada yang ibu kira, kataku tegas. Meskipun mobilnya berhasil diperbaiki, dan Ibu Rahma terpaksa menerima uang dariku, sikapnya tidak serta-merta berubah. Ia masih sinis. Ia berasumsi, uang itu hanyalah sisa rezeki yang tidak akan datang lagi. Ia masih meremehkan, tetapi ada sedikit kecemasan di matanya. Aku tahu, benih kejutan telah kutanamkan. Setelah kejadian mobil mogok, Ibu Rahma mulai lebih berhati-hati dalam menghinaku, tetapi sifat meremehkannya tetap ada. Ia kini fokus pada bagaimana aku mendapatkan uang itu, alih-alih pada nilainya. Ia yakin aku melakukan pekerjaan ilegal atau hanya beruntung. Sementara itu, proyek platform konsultasi UMKM-ku sudah berjalan dengan sangat baik. Aku berhasil mendapatkan traction yang luar biasa di pasar lokal, dan kini, saatnya berekspansi. Aku sedang berada di puncak negosiasi dengan sebuah perusahaan teknologi besar dari Jepang. Mereka tertarik untuk menjalin kemitraan strategis, dan ini adalah langkah besar menuju impianku untuk go global. Pertemuan virtual kali ini harus dilakukan pagi-pagi sekali, pukul 6, untuk menyesuaikan zona waktu Tokyo. Aku sudah menyiapkan semua materi, mengenakan pakaian paling profesional yang kumiliki, tetap dengan jilbab yang rapi, dan duduk di meja kerja. Davian sudah pergi bekerja lebih awal. Panggilan dimulai tepat waktu. Aku membuka dengan salam resmi dalam bahasa Inggris yang fasih, kemudian beralih ke presentasi detail tentang data dan proyeksi pertumbuhan. Aku berbicara tentang KPIs, market segmentation, dan ROI, istilah-istilah yang sangat teknis. Tang Yu, Mr. Tanaka. Our strategy aims to secure 30% of the Southeast Asian market within the next 2 fiscal years by leveraging the AI implementation. Kataku, nadaku mantap dan profesional. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Ibu Rahma masuk, mengira aku sudah bangun dan siap membuat sarapan. Ia terkejut melihatku sudah berpakaian rapi dan berbicara dengan nada suara yang asing, sangat resmi dan dalam bahasa Inggris, di depan laptop. Ia terkejut, namun ia mencoba bersembunyi di balik pintu dan menguping. Aku melihat pantulan bayangannya di layar laptop yang mengkilap, tetapi aku tidak bisa berhenti. Negosiasi ini terlalu penting. Aku harus menjelaskan detail tentang model bisnis dan struktur pendanaan. Aku mengeluarkan semua kemampuan analisaku. Aku berdebat secara konstruktif dengan Mr. Tanaka tentang klausul perjanjian. Ibu Rahma, yang tidak mengerti sepatah kata pun, hanya mendengar rentetan kata-kata asing yang berat. Equity, partnership, due diligence, and capital injection. Ia terkejut mendengar betapa fasihnya aku berbicara bahasa Inggris yang sangat berwibawa, jauh dari kesan anak desa yang ia gambarkan. Setelah negosiasi selesai, aku menoleh ke pintu. Ibu Rahma sudah tidak ada. Ia pasti terkejut dan kembali ke kamarnya. Aku merasa lega sekaligus cemas.
Rahasia besarku hampir terbongkar. Sore harinya, Ibu Rahma menyambutku dengan raut wajah aneh. Tidak ada lagi cemoohan tentang piring kotor. "Ran, tadi pagi, kamu bicara dengan siapa? Suaramu aneh, seperti presenter berita," tanyanya, mencoba bersikap santai, tapi ada nada penasaran dan sedikit takut. "Oh, itu, Bu. Hanya video call dengan teman lama, Bu. Dia tinggal di Jepang. Kami hanya bertukar cerita tentang kehidupan," kataku, masih memilih untuk tidak membuka semua kartuku. "Tapi bahasamu, itu bahasa Inggris, ya?" Fasih sekali. Ibu tidak mengerti apa-apa, tapi kedengarannya kamu seperti sedang membicarakan hal yang sangat penting. "Perusahaan besar, ya?" tanyanya lagi, kali ini tanpa nada meremehkan. "Hanya tentang bagaimana dia mengembangkan bisnis kecilnya, Bu." "Tidak penting," jawabku, merendahkan pekerjaanku di hadapannya. Ibu Rahma menggeleng. "Tidak, Ibu yakin itu bukan bisnis kecil. Ada kata-kata Jepang atau Tanaka tadi. Tapi, ya sudahlah. Pasti itu hanya kebetulan. Mungkin itu hanya teman lamamu yang sedang berlagak," katanya, kembali ke mode sinisnya, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa kejutan itu hanyalah ilusi. Aku tersenyum dalam hati. Ia kembali meremehkan, tapi aku tahu, ada keraguan besar yang kini bersarang di hatinya. Panggilan pagi itu adalah bocoran, sebuah retakan pertama pada tembok prasangka yang ia bangun tinggi-tinggi. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan menghancurkan tembok itu sepenuhnya. Mr. Tanaka dan timnya telah menyetujui kemitraan. Saatnya menyiapkan panggung untuk kejutan besar. 2 minggu setelah panggilan dengan Mr. Tanaka, aku berhasil menutup kesepakatan kemitraan strategis. Ini bukan sekadar kontrak, tetapi pengakuan internasional atas kualitas platform yang kubangun secara sembunyi-sembunyi. Sebagai bagian dari perayaan dan peresmian, tim developerku memutuskan untuk mengadakan acara peluncuran kecil-kecilan yang melibatkan beberapa klien penting dan perwakilan dari perusahaan Jepang. Acara ini diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Aku memutuskan, ini adalah saatnya. Aku harus membawa Davian dan Ibu Rahma. "Davian, besok malam kita ada acara makan malam di hotel. Ibu harus ikut, sebagai bentuk terima kasihku karena sudah tinggal di rumahnya," kataku pada Davian. Davian agak ragu, tetapi Ibu Rahma langsung setuju karena ia senang menghadiri acara mewah, meski ia tidak tahu apa acaranya. "Makan malam apa? Semoga bukan di restoran seafood murahan. Ibu tidak mau malu bertemu dengan teman-teman sosialitaku," kata Ibu Rahma, masih sempat menyindir. "Tenang saja, Bu. Ini acara di Hotel Bintang 5. Ibu harus berdandan secantik mungkin," kataku. Malam peluncuran tiba. Aku memilih gaun panjang berwarna marun yang sederhana namun elegan, dipadukan dengan jilbab yang sedikit lebih formal. Ibu Rahma, mengenakan kebaya mewahnya, berjalan mendahuluiku dengan angkuh. Saat kami memasuki ballroom, Ibu Rahma terkesima dengan dekorasi mewah dan tamu-tamu yang hadir. Semuanya mengenakan pakaian formal dan terlihat berkelas. Ia langsung mencari-cari tempat duduk VIP. Kami duduk di meja bundar, berdekatan dengan panggung utama. Ibu Rahma tampak senang. Ia mengira aku hanya menjadi tamu biasa. "Rania, Davian, kalian duduk di sini. Ibu akan menyapa Bu Darmawan dulu, siapa tahu dia datang," kata Ibu Rahma, masih sibuk dengan dunianya. Acara pun dimulai. Seorang MC naik ke panggung dan mulai mengucapkan sambutan. Kemudian, MC memanggil founder dan CEO dari platform yang baru diluncurkan. "Mari kita sambut pendiri sekaligus CEO yang brilian, yang telah membawa platform konsultasi UMKM ini menembus pasar internasional. Beri tepuk tangan meriah untuk Alana Rania." Lampu sorot langsung menyorotku di meja tempat kami duduk. Aku beranjak, berjalan menuju panggung dengan senyum tenang dan langkah mantap.
Ibu Rahma, yang baru saja hendak berdiri, langsung duduk kembali. Matanya terbelalak, rahangnya turun, tidak percaya. "Alana Rania? Itu kan?" "Rania?" bisiknya, suaranya tercekat. Davian menatapku dengan tatapan kagum yang tak terlukiskan. Ia akhirnya mengerti mengapa aku selalu sibuk dengan layar kecil itu. Aku naik ke panggung. Aku menyambut tepuk tangan meriah itu, lalu mengambil mikrofon. "Selamat malam. Nama saya Rania," kataku, memulai presentasiku dengan percaya diri. Aku berbicara selama 15 menit tentang visi, misi, dan kemitraan kami dengan perusahaan Jepang. Aku mengutip data, memaparkan strategi, dan berterima kasih kepada timku. Aku berbicara dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris, bergantian dengan lancar. Selama presentasi, Ibu Rahma terpaku di tempat duduknya. Ia menyaksikan putranya, Davian, yang tersenyum bangga di sana. Ia melihat Mr. Tanaka, perwakilan dari Jepang, membungkuk hormat padaku di atas panggung. Ia mendengar para tamu menyebutku visioner dan wanita hebat. Kejutan itu semakin memuncak ketika MC membacakan biografiku. Lulusan S2 luar negeri dengan beasiswa penuh, mantan Head of Operations di perusahaan multinasional, dan investor muda. Semua yang ia sangkal, semua yang ia remehkan, kini terpampang jelas di panggung. Ketika aku turun dari panggung, aku menghampiri meja kami. Davian langsung memelukku erat. Kamu luar biasa, Ran." Aku menoleh pada Ibu Rahma. Wajahnya yang tebal dengan makeup mewah kini terlihat sangat pucat dan tua. Air mata penyesalan dan malu sudah memenuhi matanya. Ia tidak bisa berkata-kata. Kamu Rania? Bukan ibu rumah tangga biasa?" tanyanya dengan suara bergetar. "Saya Rania, Bu. Istri Davian. Saya juga adalah CEO yang tadi ibu lihat di panggung. Pekerjaan yang saya lakukan di layar kecil itu adalah ini," jawabku, nadaku sopan namun penuh wibawa. Ia mencoba meraih tanganku. "Ran, Ibu minta maaf. Ibu tidak tahu. Ibu kira saya menantu biasa yang hanya pantas memakai celemek bekas." "Bu," potongku, tatapanku tajam namun tidak membenci. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin membuktikan, nilai seorang wanita tidak ditentukan oleh perhiasan yang ia kenakan, atau pekerjaan rumah tangga yang ia kerjakan, melainkan oleh kecerdasan, integritas, dan hasil dari kerja kerasnya." Malam itu, dalam perjalanan pulang, Ibu Rahma tidak berhenti menangis. Tangisannya bukan lagi tangisan amarah, melainkan tangisan penyesalan yang mendalam, dicampur dengan rasa malu yang luar biasa karena telah meremehkan menantunya sendiri di depan banyak orang. "Ibu sungguh menyesal, Rania. Ibu merasa sangat bodoh. Ibu sudah menghinamu. Setiap hari, ibu mengejekmukmu. Sekarang ibu baru sadar, ibu telah menghancurkan hari-hari bahagiamu," ucap Ibu Rahma, memegang erat tanganku di jok mobil. Aku membiarkan tangisannya reda. Aku tahu, penyesalan itu tulus, tetapi rasa sakit yang ia tanamkan padaku tidak bisa hilang secepat itu. "Saya maafkan ibu, Bu. Tapi saya harap, ibu mengerti mengapa saya harus melakukan ini," kataku. "Saya tidak melakukan ini untuk membalas dendam, Bu. Saya melakukannya untuk harga diri saya. Agar ibu tahu, bahwa di balik jilbab dan gamis sederhana, ada kemampuan yang tidak bisa diremehkan." Davian, yang kini melihatku dengan kekaguman baru, akhirnya bersuara. "Bu, ibu harus tahu. Rania yang dulu ibu hina-hina, kini menawarkan bantuan untuk mendanai bisnis properti yang selama ini ibu impikan. Dia bahkan bisa membeli rumah untuk kita, tunai, tanpa cicilan." Ibu Rahma kembali terkejut. Namun, kali ini, rasa terkejut itu dibarengi dengan rasa bersalah. "Tidak, Ran.
Ibu tidak pantas menerima bantuanmu. Iya, ibu pantas. Bukan sebagai bentuk kewajiban, tapi sebagai bentuk kasih sayang saya kepada suami saya. Tapi ada satu syarat, Bu, kataku tegas. Kami sampai di rumah. Aku meminta waktu berdua dengan Ibu Rahma di ruang tamu. Aku menatapnya lurus. Mulai besok, saya tidak akan lagi menjadi menantu yang di bawah standar dan hanya bisa di dapur. Saya akan kembali fokus pada perusahaan saya. Saya akan mencari asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan di rumah. Dan yang terpenting, saya dan Davian akan pindah ke rumah kami sendiri. Ibu Rahma mencoba memohon. Jangan, Ran. Tinggallah di sini. Ibu janji akan berubah. Saya tahu ibu akan berubah, tapi kami butuh batasan. Saya ingin ibu menghormati privasi saya dan karir saya. Saya akan tetap datang setiap akhir pekan untuk berkumpul, tetapi saya tidak ingin lagi merasa seperti orang asing di rumah ini. Jelasku, menetapkan batasan yang jelas. Ibu Rahma akhirnya mengangguk. Air mata masih menggenang. Ia tahu, ia telah kehilangan hak untuk mengontrolku. Beberapa hari kemudian, Davian dan aku pindah ke rumah baru kami yang asri. Davian, yang kini melihat betapa besar potensi dan ambisiku, menjadi lebih dewasa dan mendukung karierku sepenuhnya. Ia bahkan sering membantuku menganalisis data saat aku sibuk. Saat aku mengemasi barang, aku menemukan celemek bekas yang diberikan Ibu Rahma dulu. Aku tersenyum. Aku mengambil celemek itu, mencucinya bersih-bersih, dan menyimpannya di dalam sebuah kotak kaca. Ini adalah pengingat, Dav, kataku pada Davian. Pengingat bahwa penghinaan bisa menjadi motivasi terkuat. Aku, Rania, kini bukan hanya seorang istri yang berhijab dan CEO yang sukses, tetapi juga wanita yang berhasil membuktikan bahwa keanggunan sejati tidak diukur dari harga pakaian atau kemewahan rumah, melainkan dari kekuatan karakter dan kemampuanku untuk bangkit dari setiap penghinaan. Ibu Rahma kini tak berani lagi berkomentar. Ia hanya bisa menatapku dengan tatapan kagum dan penyesalan yang akan terus menghantuinya. Aku telah mendapatkan yang kuinginkan, rasa hormat dan martabatku kembali.